Salam teman-teman pendengar, selamat datang di podcast Berjalan Bersama Bapak. Hari ini aku ingin berbagi sebuah kisah nyata tentang kasih seorang Bapa dan bagaimana kasih itu mencerminkan hati Bapa di surga. Aku berasal dari salah satu pedalaman di Papua. Di kampungku dulu ada gedung sekolah, tetapi tidak ada gurunya. Namun, di dalam hatiku ada kerinduan yang sangat besar untuk aku bersekolah. Suatu sore, saat keluargaku sedang berkumpul, aku berkata kepada mama dan bapakku, "Ma, Pa, saya mau ke Timika. Saya mau sekolah di tempat paman." Mereka tersenyum bahagia, tetapi bapakku berkata dengan jujur, "Sekarang Bapak belum ada uang untuk bayar tiket pesawat. Tapi tunggu ya, Bapak akan membuat papan dari kayu. Kita jual ke kota supaya kau bisa berangkat." 2 bulan kemudian, papan-papan itu sudah siap. Bapakku memikulnya dari hutan menuju danau sejauh kira-kira 7 kilometer. Kemudian, beliau merakit papan-papan itu menjadi rakitan kayu untuk dijual di kota. Dari kampung ke kota harus melewati 2 danau dan di antara 2 danau itu ada 1 gunung. Kami berdua, aku dan bapakku, memulai perjalanan malam hari pukul 12. Dan kamu tahu, malam itu sungguh luar biasa tenang. Air danau tidak bergelombang, angin pun seolah berhenti, dan aku percaya itu Tuhan sendiri yang menuntun kami. Kami sampai di ujung danau sekitar jam 11 siang. Bapakku berkata, "Kau tunggu di sini. Bapak mau bongkar rakitan dan bawa ke pinggir danau sebelah." Saat itu aku masih kecil. Melihat bapakku bekerja sendirian, aku merasa sedih dan aku berdoa dalam hati, "Bapa di surga, tolong bantu bapakku." Tak lama kemudian, sungguh sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang orang gila datang mendekat. Biasanya dia suka menyerang orang dengan batu atau kayu, tapi hari itu dia justru datang membantu bapakku. Dia membantu mengangkat papan-papan itu tanpa marah dan tanpa takut. Aku terdiam dan hanya bisa berkata dalam hati, "Ini pasti Tuhan Yesus yang kirim dia untuk membantu bapakku." Yes, memang benar. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita. Tak hanya itu, ada seorang lain yang sedang memancing di danau, tiba-tiba ikut membantu bapakku sampai selesai. Sungguh, pengertian Tuhan terasa begitu nyata. Saat bapakku hendak membuat rakitan baru untuk menyeberang ke kota, datanglah seorang membawa speedboat. Ia berkata, "Bapak, jangan buat rakitan lagi. Nanti saya bantu muat dan antar ke kota. Setelah papan laku, baru Bapak bayar saya." Wow, Tuhan memang luar biasa. Dia selalu buka jalan bagi setiap orang, setiap anak-anaknya yang selalu berharap hanya kepadanya. Setelah papan-papan itu dijual, bapakku membayar biaya antar, lalu mengantarkanku ke Bandara Enarotali. Dengan penuh kasih ia membeli tiket untukku ke Timika. Aku pun berangkat meninggalkan kampung.
tapi membawa kasih Bapakku yang begitu besar. Di Timika, aku dijemput oleh pamanku, kakak dari bapakku, yang kemudian menjadi bapakku juga, bapak angkatku. Awalnya, aku belum bisa bahasa Indonesia. Jadi selama 1 tahun, aku belajar pelan-pelan bersama anak-anak tetangga dan keluarga di sana. Kemudian, pamanku, adik dari bapakku, datang dari kampung dan bertanya kepadaku, "Kenapa kamu tidak sekolah?" Bapak angkatku terkejut, dan sejak itu beliau menyiapkan semuanya agar aku bisa sekolah. Beliau mengajarkan aku menulis, membaca, menghitung, dan mengenal dunia baru. Kasih dan kesabarannya membuatku melihat gambaran kasih Bapa di surga yang selalu mengajar, membimbing, dan menuntun dengan penuh kasih. Dan akhirnya, dengan kasih Tuhan, aku bisa menyelesaikan pendidikanku dan menjadi orang penilai pertama yang lulus program studi farmasi di Universitas Cendrawasih, Jayapura, Papua. Mama dan bapakku di kampung memang tidak bersekolah, tetapi perjuangan mereka, kasih mereka sangat luar biasa besarnya. Mereka bekerja keras agar aku bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dan aku tahu semua itu terjadi karena Bapa di surga mengatur segalanya dengan sempurna. Dari kisahku ini, aku belajar, jika Bapa di bumi yang penuh keterbatasan saja mau berkorban begitu besar untuk anaknya, maka betapa lebih besar lagi kasih Bapa di surga kepada kita anak-anaknya. Wow. Untuk setiap anak, setiap orang yang mendengarkan kisah ini, yang mungkin kamu tidak punya seorang figur ayah di dunia ini yang bisa memelukmu, memberikan perhatian, kasih sayang, dan bisa berkata, "Aku bangga padamu," atau yang hadir di setiap langkah hidupmu. Ketahuilah, Bapa yang sesungguhnya tidak pernah meninggalkanmu. Dialah Bapa di surga yang selalu menatapmu dengan penuh kasih, yang tahu setiap air matamu, setiap lukamu, dan setiap kerinduan hatimu. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah salah waktu, dan Bapa yang mengasihi tanpa syarat. Kasih manusia bisa berakhir, tetapi kasih Bapa di surga tidak akan pernah berhenti. Dia ada di setiap perjalanan, menuntun langkahmu dengan lembut dan berkata, "Anakku, aku mengasihimu." Dan hari ini aku hanya bisa berkata, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang nyata melalui 2 Bapa yang Kau berikan dalam hidupku, dan untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan bagi setiap anak-anak-Mu di bumi. Terima kasih sudah mendengarkan kisah hati Bapa di podcast Berjalan Bersama Bapa. Kiranya kisah ini mengingatkan kita semua bahwa di balik setiap perjalanan hidup yang berat, selalu ada kasih dan tangan Bapa yang selalu bekerja dengan caranya yang ajaib. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah berjalan bersama Bapa.